Salam saudara, saya sedang ada di tepi kolam yang 5 tahun lalu saya gali, bukan saya yang gali, alat yang gali saudara dikasih Tuhan, dan sudah 2 tahun saya tidak ada di sini memeliharanya sehingga ikannya habis. Ada 1-2 ekor yang tersisa, dan saudara dikasih Tuhan sore ini sekitar jam 5:30 di kebun, saudara, saya mengajak saudara kembali belajar firman Tuhan dari Mazmur 23, sesuatu yang sangat menarik yang Tuhan wahyukan kepada Raja Daud. Nah, saudara, Mazmur 23 ini ayat 5 khususnya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, firman Tuhan yang saya bawa hari ini temanya sama seperti ayatnya, sesuatu yang sangat aneh, kiranya membuat saudara penasaran. Kondangan di tengah peperangan. Kondangan, saudara, ada pesta di tengah peperangan. Karena Daud jelas di sana berkata, menuliskan Mazmurnya bahwa Tuhan ngajak pesta, menyediakan meja makan di tengah peperangan. Saudara, Daud adalah seorang gembala. Jadi dia mengerti apa yang ditulisnya, apa yang sedang dilakukannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, apa yang kita pelajari dari pesta yang Allah lakukan secara menurut kita tidak wajar. Firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan bawa pesta di tengah peperangan? Saudara, ini secara simpel artinya adalah Allah mau Daud tenang. Allah mau kita tenang menghadapi kesulitan hidup. Saudara, gembala membawa kawanan dombanya menuju padang rumput. Dan di sekeliling gembala, di sekeliling domba itu ada serigala, singa, dan beruang yang mengintai untuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang kawanan domba. Dan saudara, singa kah, beruang kah, serigala adalah urusan gembala, bukan urusan domba. Domba urusannya makan, saudara. Jadi itu urusan gembala yang mengusir singa, beruang, dan serigalanya. Ini artinya apa, saudara? Peperangan milik Tuhan, bukan milik kita. Maka saudara, jika domba panik ketika diserang oleh kawanan serigala atau singa atau beruang, saudara, jika mereka panik berlarian ke sana kemari, itu artinya mereka menjadi mangsa empuk bagi binatang-binatang buas itu. Karena apa? Gembala tidak lagi bisa mengontrol semuanya, semua berlarian kemana-mana. Seandainya domba bisa diatur tenang dan hanya makan saja, saudara, gembala tinggal menghadapi kekuatan yang mencoba menyerang kawanan dombanya. Saudara, jadi ketika keadaan sedang sulit di tengah peperangan, kesulitan, bahaya, Tuhan hanya meminta kita untuk tenang, saudara. Kadang-kadang tenang kita pikir tidak berbuat apa-apa. Bukan, saudara. Tenang bukanlah dalam keadaan diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Tenang artinya tidak panik, kita percaya. Ayah saya satu hari berburu. Dia berburu, saudara, dikasih Tuhan sampai di hutan, dia tidak dapat apa-apa dan dia kembali. Dan dia beristirahat di satu pohon yang rebah, yang sudah lapuk. Dan saudara, ketika dia duduk, seekor beruang hutan, saudara, beruang Kalimantan keluar. Dan tiba-tiba mendekati ayah saya. Ayah saya jadi panik, gugup. Tidak bisa lari, jadi lemas, saudara, dan mandau di pinggang, tombak di tangan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Dia panik, dia gugup. Saudara, beruangnya datang dan menggigit, saudara, dengkul ayah saya, lipatan kakinya, saudara, langsung menerkam dan menggigit ayah saya yang panik, tidak tahu berbuat apa-apa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia belai saja kepala beruangnya. Saudara, rupanya beruangnya beruang jablay. Ketika dibelai langsung pergi meninggalkan ayah saya begitu saja seperti dia datang. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, tenang bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ayah saya sebenarnya kalau dia tenang dia bisa lari. Cuma karena dia panik dan gugup, akhirnya apa, saudara?
beruang sempat mencium kakinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tenanglah. Dan kedua, apa yang Allah sedang bicarakan di sini? Kenapa dia mengajak Daud pesta? Yang kedua adalah, artinya Allah berkata, makanlah. Di tengah masalah, di tengah serangan, di tengah kesulitan, makanlah, saudara. Perang membutuhkan energi yang banyak, jadi makan dulu, saudara. Jangan khawatir, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan, menyalahkan sini sana, saudara. Makanlah, saudara. Di tengah pencobaan, makan. Jangan terlalu banyak pikiran, saudara. Harus makan. Karena kalau enggak, masalah akan bertambah dengan datangnya sakit lambung. Saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, makanlah, tenanglah dan makanlah. Kekhawatiran dan kemarahan tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Iman yang menghasilkan mujizat. Jadi makanlah. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita habiskan waktu kita marah-marah, kecewa, kenapa ini terjadi padaku. Seolah-olah saudara paling menderita di dunia, saudara. Saudara menghabiskan waktu sia-sia, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, ada satu kisah tentang seorang yang terdampar. Kapalnya pecah dan akhirnya dia terdampar di pulau sendirian, saudara dikasih Tuhan. Ketika dia terdampar, saudara, itu suatu tempat yang sepi. Saudara, akhirnya dia berpikir positif. Dia lalu membuat pondok dari bekas kapal yang pecah itu, papan-papannya dikumpulinya, kemudian dibuat pondok dan segala macam daun, saudara. Dan ia bisa membuat api dan akhirnya dia agak lumayan hangat. Dan dia kehilangan harapan bahwa mungkin ada seorang yang akan menemukan dia di hutan. Jadi dia mau belajar survive hidup di hutan, saudara. Dan saudara, ketika kehidupan berjalan, hari itu, saudara, satu-satunya harta yang dimilikinya adalah pondok itu. Dan kehidupan yang ia jalani adalah kehidupan untuk mencari makanan dan jalani saja hidup di sana, saudara. Sampai kapan ada mujizat terjadi, seseorang datang menjemput dia, saudara. Dikasih Tuhan. Nah, ketika suatu hari, saudara, dia pasang api di dalam pondoknya karena dingin. Angin laut menerpa dia dan dia kedinginan, dia pasang api di pondoknya. Dan kemudian paginya, saudara dikasih Tuhan, api masih menyala dan dia pergi cari ikan. Dia berburu ikan untuk makan. Saudara, ketika dia asik cari ikan, dia seperti mencium bau asap. Ketika dia perhatikan baik-baik, rupanya, saudara dikasih Tuhan, pondoknya terbakar, saudara. Orang ini kembali ke pondoknya dengan marah dan berkata, Tuhan, bahkan pondokku kau bakar. Dia begitu kecewa karena hartanya satu-satu terbakar. Dan dia menatap ke langit dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah semua yang aku miliki hilang lenyap. Saudara, saking marahnya dia tertidur. Dia lupa makan, saudara, dia tertidur. Ketika dia tertidur, menurut ceritanya, dia merasa seperti mimpi. Ada orang yang memanggil namanya, saudara dikasih Tuhan. Ketika dia terbangun, dia lihat ada 2 orang di depannya. Dia pikir ini mimpi, kemudian dia mau tidur. Tapi orang ini akhirnya menendang deh. Hei, bangun. Kemudian dia sadari, saudara, bahwa itu bukan mimpi, kenyataan. Dia terheran-heran dan kemudian berkata, kenapa kalian bisa tahu saya ada di sini? Kedua orang ini berkata, kami melihat tanda yang saudara buat. Kami melihat asap yang kamu buat untuk mencari bantuan. Padahal, saudara, itu bukan asap untuk minta bantuan, tapi pondoknya terbakar. Sesuatu yang hilang lenyap, saudara. Dia pikir sudah, saya kehilangan segalanya. Tapi ternyata, saudara, yang dikasih Tuhan itu adalah jalan untuk membawa dia pulang. Saudara, kalau kita marah dalam kondisi kita dicobai, kita mengalami kesulitan, saudara, kita membuang energi yang begitu banyak, saudara. Kita buang energi kita begitu banyak dan mengacaukan banyak hal. Itu sebabnya, mari makanlah. Saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, di sana dikatakan, engkau mengurapi aku dengan minyak. Mengurapi dengan minyak itu, saudara, itu tanda bahwa seseorang itu penting. Penghormatan dalam sebuah perjamuan makan. Ini orang yang dihormati. Jadi diurapi minyak, saudara. Kalau saudara masih ingat kisah ketika Yesus datang makan di rumah Simon, saudara, datang seorang perempuan mengurapi dia dengan minyak. Saudara, ketika Simon mulai mencurigai Yesus ini nabi palsu, saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, Simon, waktu saya masuk engkau tidak meminyaki aku.
Berarti Simon tidak menganggap Yesus terlalu penting sebagai tamu terhormat. Dia tidak mengurapinya. Dan kemudian seorang wanita berdosa datang dan mengurapi dia dengan minyak. Saudara dikasih Tuhan, ketika Anda diundang makan dalam pesta Tuhan, makanlah. Dan saudara diundang sebagai tamu terhormat di dalam kondisi sesulit apapun. Allah menghormati saudara. Karena firman Tuhan berkata, sebarang siapa yang melayani aku, dihormati oleh Bapakku. Saudara hamba Tuhan, Max Lucado berkata, tradisi minyak itu ada sering dipakai oleh para gembala di Timur Tengah untuk mengusir lalat dari domba. Jadi dia kasih minyak supaya lalat tidak mengganggu binatang dan membuat iritasi binatang ini, domba ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika Allah mengajak saudara makan, dia juga mengurapi engkau, yang artinya dia melumuri engkau dengan kasih karunia yang perlindungannya, saudara, sehingga si jahat tidak dapat menyentuh engkau. Saudara yang ketiga, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Cangkirku, tempat minumku penuh melimpah. Saudara, pesta yang luar biasa sampai berkelimpahan. Saudara, kata piala ini, cangkir ini sebenarnya, saudara, ada yang berkata bahwa ini adalah sejenis satu batu yang dilubangi untuk menaruh air untuk minum domba-domba, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini isinya ratusan, bisa sampai ratusan liter. 180-an liter memenuhi. Jadi domba punya banyak suplai minuman di tengah-tengah kesulitan air di padang, di mana para gembala biasanya membawa domba-dombanya untuk makan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata melimpah di sini, pialaku penuh melimpah, ini sebuah kata yang langka, hanya 2 kali dipakai dalam Alkitab. Berarti ini kata-kata yang benar-benar dipilih, saudara, untuk ditaruh di tempat ini menjadi sesuatu yang spesial, bahwa Allah memberkati kita dengan berlimpah-limpah di tengah kesulitan, di tengah tekanan, di tengah peperangan, di tengah bahaya. Saudara, ingatlah, Allah mengajak saudara pesta, dan pesta itu ada kelimpahan. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Amsal pasal 15 ayat 15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ada sukacita yang terus-menerus memancar dari kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya saudara diberkati melalui permenungan yang sederhana, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.